I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Yulia Hanoslina, SIP MAP, selaku dosen pengampu di mata kuliah Keuangan Negara. Saya, Sifana Azra, dengan NIM 2104230 akan membahas materi terkait laporan keuangan sektor publik. Nah, di sini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu siklus APBN dan APBD, yang kedua yaitu formulasi RAPBN, dan yang ketiga yaitu formulasi APBN. Nah, pada pokok pembahasan yang pertama kita membahas terkait siklus APBN dan APBD. Yang kemudian ada pengertian siklus dari APBN dan APBD. Yang pertama adalah pengertian dari siklus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, siklus merupakan putaran waktu yang di dalamnya terdapat rangkaian kejadian yang berulang-ulang secara tetap dan teratur. Nah, sedangkan secara umum siklus merupakan proses tahapan yang terdiri dari rangkaian kegiatan dan selalu berulang dalam jangka waktu tertentu. Berikutnya yaitu pengertian siklus APBN. Siklus APBN merupakan rangkaian kegiatan dalam proses penganggaran yang dimulai pada saat disusunnya anggaran negara sampai dengan perhitungan anggaran, kemudian disahkan dengan undang-undang. Sedangkan pengertian siklus APBD merupakan rangkaian kegiatan dalam proses penganggaran yang dimulai dari disusunnya anggaran daerah sampai dengan perhitungan anggaran, kemudian disahkan dengan peraturan daerah. Nah, pembahasan berikutnya itu terkait siklus APBN. Nah, siklus APBN ini terdiri dari 5 tahapan. Tahapan pertama yaitu perencanaan dan penganggaran APBN yang dilaksanakan 1 tahun sebelum anggaran tersebut dilaksanakan. Contoh APBN untuk tahun 2002 dirancang dan dianggarkan pada tahun 2021. Nah, yang kedua yaitu persetujuan APBN dilakukan setelah dibahasnya dalam sidang kabinet, nota keuangan dan rancangan APBN serta RKA-KL yang disampaikan pemerintah kepada DPR paling lama di pertengahan Agustus, kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang APBN paling lama di akhir Oktober. Selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan Undang-Undang APBN yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPR, kemudian disahkan dari Presiden. Nah, paling lama di akhir bulan November. Yang tahapan yang keempat yaitu pelaporan dan pencatatan APBN dilakukan bersamaan dengan tahap pelaksanaan APBN pada tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, tahapan yang terakhir yaitu pemeriksaan dan pertanggungjawaban APBN secara keseluruhan dilakukan selama 1 tahun dan Presiden menyampaikan anggaran terkait rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada Presiden. Selanjutnya itu siklus APBD yang terdiri dari 6 tahapan. Tahapan pertama yaitu penyusunan rancangan APBD yang terdiri dari kebijakan umum APBD, prioritas dan pagu anggaran sementara RKA-SKPD, persiapan Raperda APBD. Nah, yang kedua yaitu penetapan APBD. Ditetapkannya APBD yang meliputi penyampaian dan pembahasan Raperda, persetujuan Raperda, evaluasi Raperda, penetapan Perda tentang APBD dan peraturan kepala daerah. Selanjutnya itu pelaksanaan APBD. Pelaksanaan APBD meliputi persiapan dokumen, pelaksanaan APD, pelaksanaan APBD, pelaksanaan anggaran pembiayaan daerah. Nah, selanjutnya itu laporan realisasi terkait APBD yang dilaksanakan pada akhir bulan Juli. Yang kelima yaitu perubahan APBD dapat dilakukan 3 bulan sebelum berakhir tahun anggaran. Nah, yang keenam yaitu tahapan terakhir, pertanggungjawaban APBD. Pertanggungjawaban APBD meliputi tingkat SKPD, tingkat PPKD, dan kepala daerah. Materi kedua yaitu tentang formulasi RAPBN yang terdiri dari 5 tahapan. Tahapan pertama yaitu perencanaan dan penganggaran RAPBN. Nah, untuk tahapan perencanaan terdiri dari 9 tahapan, diantaranya menyusun arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, dilakukannya evaluasi oleh Kementerian Negara atau lembaga terkait pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan. Nah, menyusun rencana inisiatif baru dan indikasi kebutuhan anggaran.
Yang selanjutnya itu pengevaluasian oleh Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berjalan dan mengkaji usulan inisiatif baru berdasarkan prioritas pembangunan serta analisa pemenuhan kelayakan dan efisiensi indikasi kebutuhan dananya. Nah, selanjutnya itu ditetapkannya pagu indikatif dan rancangan awal rencana kerja pemerintah. Selanjutnya disusunnya rencanaan kerja oleh kementerian dan lembaga. Kemudian dilaksanakannya pertemuan antara kementerian dan lembaga, Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan. Kemudian penyempurnaan rancangan awal RKP, pembahasan RKP dalam pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dengan DPRD. Kemudian ditetapkannya RKP. Nah, untuk tahap penyelenggaraan terdiri dari 6 tahapan, yaitu disusunnya kapasitas fiskal yang menjadi bahan penetapan pagu indikatif. Nah, ditetapkannya pagu indikatif, kemudian ditetapkannya pagu anggaran kementerian atau lembaga. Disusunnya rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga, menelaah RKA KL sebagai bahan penyusunan nota keuangan dan rancangan undang-undang tentang APBN. Selanjutnya disampaikannya nota keuangan rancangan APBN dan rancangan undang-undang tentang APBN kepada DPRD. Selanjutnya itu persetujuan undang-undang APBN terdiri dari 4 tahapan. Di antaranya dilakukannya kegiatan penetapan atau persetujuan pada APBN sekitar bulan Oktober sampai Desember. Kegiatan selanjutnya yaitu pembahasan rancangan APBN dan rancangan undang-undang APBN serta penetapannya oleh DPRD. Kemudian ditetapkannya rancangan undang-undang APBN menjadi undang-undang APBN berdasarkan persetujuan DPR. Kemudian penetapan undang-undang APBN disertai penetapan Kepres mengenai rincian APBN sebagai lampiran undang-undang APBN yang dimaksud. Kemudian tahap pelaksanaan undang-undang APBN terdiri dari 4 tahapan. Di antaranya, pelaksanaan kegiatan APBN dimulai dari 1 Januari sampai 1 Desember pada tahun berjalan. Contoh, pelaksanaan tahun anggaran 2002 akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2002 sampai 31 Desember 2002. Pemerintah, yakni kementerian atau lembaga, berperan melaksanakan kegiatan APBN berdasarkan Kepres mengenai rincian APBN. Kementerian dan lembaga mengusulkan konsep daftar isian pelaksana anggaran atau DIPA dan menyampaikannya ke Kementerian Keuangan untuk disahkan. Nah, berdasarkan DIPA tersebut, para pengelola anggaran, kementerian atau lembaga, pengguna anggaran kuasa, pengguna anggaran, dan pembantu pengguna anggaran melaksanakan berbagai macam kegiatan sesuai tugas dan fungsi instansinya. Kemudian tahapan yang keempat, tahapan pelaporan pencatatan APBN yang terdiri dari 3 tahapan. Di antaranya dilaksanakannya tahap pelaporan dan pencatatan APBN bersamaan dengan tahap pelaksanaan APBN, yaitu 1 Januari sampai 31 Desember. Melalui proses akuntansi, laporan keuangan pemerintah dihasilkan dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah yang terdiri dari laporan realisasi anggaran atau LRA. Nah, LRA ini terdiri dari neraca dan laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan. Nah, tahapan yang terakhir yaitu tahap pemeriksaan dan pertanggungjawaban atas APBN yang juga terdiri dari 3 tahapan. Di antaranya tahap pemeriksaan dan pertanggungjawaban menjadi tahapan terakhir yang dilaksanakan setelah tahap pelaksanaan berakhir sekitar bulan Januari sampai Juli. Contoh, jika APBN dilaksanakan tahun 2002, maka tahap pemeriksaan dan pertanggungjawabannya dilakukan pada tahun 2003. Pemeriksaan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk pertanggungjawaban pengelolaan dan pelaksanaan APBN secara keseluruhan selama 1 tahun anggaran. Presiden menyampaikan RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK paling lama 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Nah, materi terakhir itu materi ketiga terkait formulasi RAPBD yang terdiri dari 6 tahapan. Tahapan pertama yaitu penyusunan RKPD, terdiri dari 8 tahapan. Di antaranya 1. Visi misi, tujuan strategi, kebijakan dan program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing disusun oleh SKPD melalui rencana strategis atau Renstra SKPD. Yang kedua itu penyusunan Renstra SKPD dimaksud berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah. Yang ketiga itu Pemda menyusun rencana kerja pemerintahan daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu kepada Renja pemerintah. Selanjutnya Renja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya itu RKPD memuat rancangan
kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah. Rencana kerja yang terukur dengan pendadaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemda maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Nah, selanjutnya itu kewajiban daerah. Sebagaimana dimaksud di atas adalah mempertimbangkan prestasi, capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Selanjutnya, penyusunan RKPD diselesaikan paling lama di akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya. Selanjutnya, ditetapkannya RKPD dengan peraturan kepala daerah. Nah, tahapan yang kedua yaitu penyusunan KUA atau Kebijakan Umum APBD yang terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama itu berdasarkan RKPD, Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD. Yang kedua itu pedoman penyusunan APBD sebagai pedoman dalam penyusunan RKUA yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Selanjutnya itu Kepala Daerah menyampaikan RKUA tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan RAPD kepada DPRD selamat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan. Selanjutnya itu RKUA yang telah dibahas Kepala Daerah bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPD selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD atau disingkat dengan KUA. Tahapan selanjutnya itu penyusunan PPAS atau Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama yaitu pembahasan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Kepala Daerah berdasarkan KUA yang telah disepakati oleh Pemda dan DPRD. Pembahasan PPPAS dilaksanakan dengan langkah yang mana yang pertama itu menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan. Selanjutnya menentukan urutan program dari masing-masing urusan. Selanjutnya menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program. Selanjutnya itu KUA dan PPAS yang telah dibahas dan disepakati bersama Kepala Daerah dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD. Selanjutnya Kepala Daerah berdasarkan nota kesepakatan menerbitkan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD atau disingkat dengan RKA SKPD sebagai pedoman Kepala SKPD menyusun RKA SKPD. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan keempat yaitu penyusunan RKA SKPD, yaitu jika kita merujuk pada pasal 89 ayat 3 Permendagri nomor 13 tahun 2006, setelah ada nota kesepakatan tersebut tim anggaran menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD yang harus diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan. Nah, dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah atau disingkat dengan SKPD dalam format rencana kerja dan anggaran. SKPD harus benar-benar dapat menjadikan informasi yang jelas tentang tujuan sasaran serta korelasi antara besaran anggaran, beban kerja dan harga satuan dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh oleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Nah, tahapan kelima yaitu penyusunan rancangan Perda APBN. Di antaranya RKA SKPD yang telah disusun, dibahas dan disepakati bersama antara Kepala SKPD dan tim anggaran pemerintah daerah digunakan sebagai dasar untuk penyiapan Raperda APBD. Nah, sebelum disampaikan dan dibahas dengan DPRD, Raperda tersebut harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat yang bersifat memberikan informasi tentang hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD pada tahun anggaran yang direncanakan. Selanjutnya itu penyebarluasan atau sosialisasi tentang Raperda APBD yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah. Nah, tahapan terakhir itu tahapan penetapan APBD yang terdiri dari 3 tahapan. Di antaranya disampaikannya dan dibahasnya Raperda tentang APBD. Yang kedua itu pengevaluasian Raperda tentang APBD dan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD. Yang ketiga yaitu menetapkan Perda tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD. Nah, sekian yang dapat disampaikan dari ketiga materi. Yang pertama yaitu siklus APBN dan APBD, formulasi RAPBN, dan yang ketiga yaitu formulasi RAPBD. Jika ada terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya Sifana Azra pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.